mungkin kita juga bisa melihat dari angka DPK, Bapak. Ini keseluruhan kan memang turun begitu, tapi overall mungkin bisa digambarkan lebih detail dan bagaimana sebenarnya situasi ini menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Oke. Baik, jadi kalau kita bicara tadi dari sisi aset ya, pertumbuhan aset atau pembiayaan, kalau dari sisi DPK, memang kita harus akui adanya quote-unquote keseragaman, baik itu di konven maupun di perbankan syariah. Karena kembali lagi, ya meskipun konsepnya, paradigmanya berbeda, kita tidak hidup di dalam ruang hampa. Jadi fenomena yang saya sebut tantangan struktural itu adalah fenomena turunnya kelas menengah. Ini yang harus diantisipasi. Nah, kita tidak melihat turunnya kelas menengah, berarti yang dari menengah bawah ke miskin, miskin ke lebih miskin, itu yang bebannya semakin berat. Tapi kembali di sini, siklus ekonomi harus dihadapi ya oleh baik itu syariah ataupun non syariah. Tetapi dalam konsep menyikapi dan konsep menjalankan paradigma syariah, sekali lagi justru disinilah tantangan terbesar buat perbankan syariah menunjukkan fungsi syariahnya, bahwa mereka tidak hanya mengelola keuangan yang bersifat komersial, tapi juga keuangan sosial yang menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari sistem ekonomi. Nah, apa tuh keuangan sosial? Ya zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ya. Nah, saya ambil contoh misal perbankan syariah sudah bisa menawarkan solusi yang cukup baik bagi nasabahnya untuk melindungi nilai dari asetnya. Misalnya dengan cicilan emas. Ya, atau investasi dalam bentuk emas. Dia terlindung dari misalkan turunnya nilai tukar dan seterusnya. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, harusnya PR perbankan syariah itu tidak hanya melindungi aset si nasabahnya. Pertanyaan berikutnya adalah berapa banyak zakat yang sudah bisa ditelurkan dari emas yang terkumpul itu. Nah, ini yang harusnya menarik. Oke lah, misalkan perbankan syariah sudah berhasil menghimpun emas 6 triliun, 7 triliun. Pertanyaannya kan tugas daripada ekonomi syariah, kalau konsep syariah dijalankan, tidak hanya dalam konteks menghimpun harta, tetapi juga mendistribusikannya untuk mendapatkan maslahat. Jadi memang konsep dasar itu, kalau kita bicara perbankan konvensional, misalkan kita sebut bank follows money, money follows transaction, transaction follows trade, gitu ya. Nah, tapi kalau di syariah, memang benar, banks itu follow money, tapi money itu follow the maslahat. Nah, jadi uang itu harus bisa menimbulkan maslahat. Jadi bagaimana ceritanya si bank syariah itu juga berperan dalam mengatasi dampak negatif dari siklus ekonomi tersebut. Nah, jadi ya kami di Muamalat juga, saya karena juga kebetulan belum lama, tapi mengencourage adanya sebuah sistem ya di bank itu yang kira-kira bisa mengenerate zakat ataupun wakaf dari dana masyarakat yang terhimpun di bank tersebut. Seperti apa caranya? Apakah memang artinya utilisasi teknologi dan lain sebagainya? Betul. Jadi sesederhananya adalah mereka yang memiliki DPK di atas nisab, misalkan nisabnya 85 gram emas gitu ya, selama setahun, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Maka harusnya ada sistem di perbankan tersebut yang mengirimkan alert kepada si pemilik DPK tersebut, uang saya itu sudah mengendap di bank dengan saldo minimal, jadi saldo minimal saja sudah di atas nisab selama setahun. Pertanyaan berikutnya, apakah sudah dikeluarkan zakatnya? Nah, kalau ini bisa dijalankan dengan baik, maka disinilah sungguhnya keunggulan bank syariah pada saat terjadi kondisi lagi anggaplah memburuk atau katastrof sekalipun, dia berperan cukup besar dibandingkan bank konvensional. Baik, menarik sekali Pak Imam. Tapi kita mungkin akan gali di sisi lain ya, dari sisi pendanaan, begitu ya. Seperti apa mungkin upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah ini agar imbal hasil ini bisa kompetitif ke depannya. Apalagi juga kalau kita lihat tadi dari sisi penghimpunan dana murah kan artinya cukup lebih challenging begitu ya, dengan DPK trennya yang terus turun begitu ya. Nah, seperti apa Anda bisa menjawab tantangan baik dari sisi tadi ya penghimpunan dana murah, kemudian juga bagaimana dari sisi pendanaan sendiri begitu agar Indian di masyarakat itu bisa tetap kompetitif? Ya, menarik sekali ini pertanyaannya. Ini juga masih dalam part maksud atau tujuan dijalankannya syariah itu adalah
yang kita sebut dengan hifzun akal atau mempromosikan akal sehat gitu ya. Nah, akal sehat dalam perbankan itu ya kita kembalikan lagi kepada tujuan dari si nasabah tersebut. Apabila nasabah tersebut menginginkan adanya imbal hasil yang kompetitif ya, maka konsep syariahnya ya dia juga harus menerima quote unquote misalkan resiko juga yang terjadi. Jadi justru perbankan syariah itu tidak menafikan Anda mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa ada resiko. Itu malah kalau mungkin di tempat lain brilian, kalau di sini malah sesuatu yang tidak masuk akal. Berarti cost-nya pasti dibebankan kepada pihak lain. Nah, salah satunya adalah yang justru harus dikedepankan dan menjadi nilai jual daripada perbankan syariah. Salah satu produk yang saat ini juga sudah selesai dirumuskan oleh OJK dan harapannya bisa jadi game changer ke depan. Kenapa saya katakan ke depan? Karena memang butuh kembali lagi juga literasi dan sosialisasi ke nasabah, yaitu Syariah Restricted Investment Account. Nah, apa itu Syariah Restricted Investment Account? Bank dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang dianggap cerdas mewakili pemilik dana, itu akan menawarkan sebuah kontrak investasi atas aktivitas ekonomi ataupun aset yang memberikan imbal hasil yang baik, visible, dan seterusnya. Nah, sehingga si pemilik dana itu boleh ikut masuk ke dalam investasi tersebut, tetapi tidak berlaku untuk semua proyek, tapi proyek yang memang sudah diajukan oleh bank itu sebagai quote-unquote sebagai manajer investasi. Nah, dengan demikian keuntungan dari proyek tersebut akan dipass-through kepada nasabah tersebut. Jadi kalau ditanya berapa marginnya, even bahkan bank syariah itu quote-unquote bisa memberikan margin optimal sejauh nasabahnya pun juga memiliki kesadaran yang tadi ya, yang tinggi. Nah, artinya di sini justru ada room yang besar buat perbankan syariah ke depan untuk bisa mengeksplorasi produk-produk yang memiliki kekhasan daripada syariah itu sendiri, tapi tidak semata-mata memimikri, mengikuti perbankan konven produknya seperti itu, kemudian hanya sekedar melabeling menjadi syariah. Tapi ada produk-produk syariah yang memang itu hanya bisa dilakukan oleh perbankan syariah. Ya contohnya kemarin yang sudah dilakukan dengan bullion bank-nya. Kenapa? Karena di bank syariah itu memungkinkan adanya aset dalam bentuk komoditi atau real asset di dalam neracanya. Nah, demikian juga Syariah Restricted Investment Account. Ada juga, nah balik lagi, dalam kondisi yang tensi berat seperti ini, perusahaan-perusahaan besar, anggaplah perusahaan-perusahaan yang go public di bursa, itu sudah mulai sensitif terhadap leverage. Kuota dia pinjam itu sudah maksimal gitu ya. Padahal ada peluang dia untuk bisnis lagi, menambah kapasitasnya. Dalam hal ini harusnya perbankan syariah yang bisa menjawab ya dengan IMBT-nya, ijarah mutahiyah bitamliknya. Kalau itu terkait dengan trade-nya ya berarti dengan istisna-nya, dengan salamnya itu contoh. Yang tidak bisa justru dimiliki oleh perbankan konven.